Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bukan perkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Nur Alia Ramadhani dengan NIM H0512011025 untuk mempresentasikan proposal hasil kerja saya dengan judul Peramalan Nilai Ekspor Migas dan Non-Migas, Regresi Non-Parametrik Pendekatan Complete Forest Series Estimator dengan dan tanpa unsur trend. Pokok bahasan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta daftar pustaka. Melangkah ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, bersumber dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan telah mencapai 4,94% pada triwulan 3 tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan kemakmuran suatu negara. Keberhasilan suatu negara dalam mencapai kemakmuran tergantung pada kemampuannya untuk melakukan ekspansi produksi melalui perdagangan. Peningkatan produksi dapat membuka peluang untuk terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dikarenakan memiliki peran penting dalam meningkatkan produk domestik bruto. Perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu ekspor dan impor. Jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan lebih meningkat dan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonominya. Ekspor sendiri dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor migas dan non-migas. Laju pertumbuhan nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia memiliki fluktuasi yang cukup signifikan dan mengalami tren pada beberapa waktu karena dipengaruhi oleh fluktuasi yang terjadi pada harga migas dan non-migas. Hal ini memberikan dampak yang tidak langsung pada keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga perlu dirancang strategi yang tepat untuk mengendalikan nilai ekspor Indonesia tersebut. Akan tetapi, strategi tersebut hanya dapat berhasil jika pelaku ekonomi memahami kondisi yang akan datang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan peramalan mengenai kondisi nilai ekspor di Indonesia untuk memberikan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam merancang strategi tersebut. Peramalan atau analisis rentang waktu berfungsi untuk meramalkan nilai yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Peramalan nilai ekspor Indonesia sebelumnya telah dilakukan oleh Kertayuga dan tim pada tahun 2021 menggunakan metode Extreme Learning Machine dan diperoleh mean absolute percentage error atau MAPE total sebesar 10,052%, yang berarti hasil peramalan baik. Meskipun demikian, MAPE yang melebihi persentase 10% menunjukkan masih diperlukan metode lain yang lebih efektif membaca pola data ekspor Indonesia sehingga hasil peramalan dapat lebih akurat. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah menggunakan pendekatan regresi, misalnya regresi non-parametrik. Regresi non-parametrik merupakan metode alternatif yang digunakan ketika hasil analisis regresi dengan fungsi tertentu seperti regresi linear tidak dapat memenuhi kriteria baik dari segi analisis regresi maupun karena data melanggar beberapa asumsi yang terkait dengan error. Keuntungan menggunakan pendekatan regresi non-parametrik ialah fleksibilitasnya yang tinggi. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, regresi non-parametrik tidak terikat dengan asumsi tertentu. Salah satu estimator yang dapat digunakan ialah Garrett-Fourier. Keunggulan dari pendekatan regresi non-parametrik Garrett-Fourier terletak pada kemampuannya untuk mengatasi pola data yang berfluktuatif. Pada Fourier-Series estimator terdapat parameter osilasi atau K yang mempresentasikan jumlah koefisien Fourier-Series yang digunakan. Parameter K yang optimal dapat dipilih berdasarkan nilai Generalized Cross Validation atau GCV terkecil. Parameter K yang optimal diperlukan agar model yang diperoleh tidak oversmoothing maupun undersmoothing. Metode ini sebelumnya telah digunakan oleh Mardianto dan tim pada tahun 2019 untuk meramalkan jumlah siswa di Indonesia yang memasuki lembaga bimbingan belajar. Hasil peramalan menunjukkan nilai MAPE sebesar 3,494% atau peramalan sangat baik. Selain itu, Hamida dan tim juga melakukan penelitian pada tahun 2021 untuk meramalkan harga gula pada pasar internasional. Hasil yang diperoleh ialah nilai MAPE sebesar 5,43% atau hasil peramalan sangat baik. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa regresi dan parametric Fourier series estimator dapat digunakan atau layak pada data yang berfluktuatif.
Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Peramalan Nilai Ekspor Migas dan Non-Migas, Regresi Non-Parametrik, Pendekatan Complete Varieties Estimator, dengan dan tanpa unsur tren. Keakuratan hasil peramalan akan dihitung menggunakan nilai MAPE. Peramalan dianggap lebih baik jika memiliki nilai MAPE yang lebih kecil. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana model terbaik yang diperoleh untuk meramalkan nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia dengan menggunakan regresi non-parametric complete varieties estimator dengan dan tanpa unsur tren. Kedua, berapa rasio pembagian data training dan testing terbaik untuk meramalkan nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia dengan menggunakan regresi non-parametric complete varieties estimator dengan dan tanpa unsur tren. Dan terakhir, bagaimana hasil peramalan menggunakan model terbaik yang diperoleh untuk data testing pada rasio yang sesuai untuk nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, data yang digunakan merupakan data bulanan yang dimulai pada bulan Mei 2017 hingga September 2023 yang diperoleh dari BPS. Yang kedua, estimator yang digunakan itu terdiri dari complete varieties dengan unsur tren dan complete varieties tanpa unsur tren. Kemudian parameter dari complete varieties estimator pada penelitian ini akan diestimasi menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Dan yang terakhir, pembagian data training dan testing pada penelitian ini menggunakan 4 jenis rasio, yaitu 6:4, 7:3, 8:2, dan 9:1. Tujuan pada penelitian ini yaitu, pertama, menentukan model terbaik yang diperoleh untuk meramalkan nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia. Yang kedua, mengetahui rasio pembagian data training dan testing terbaik untuk meramalkan nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia. Dan yang terakhir, meramalkan data testing pada rasio yang sesuai untuk nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia menggunakan model terbaik yang telah diperoleh. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah, yang pertama, memperdalam wawasan mengenai regresi non-parametrik varieties estimator. Yang kedua, memberikan informasi mengenai peramalan dengan pendekatan regresi non-parametric varieties estimator yang mampu menganalisis data time series yang mengandung pola fluktuatif. Yang ketiga, memberikan inspirasi dan gagasan baru bagi pembaca dalam mengembangkan analisis runtun waktu dengan menggunakan metode lain ataupun kasus lain. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi dalam menyediakan perkiraan yang lebih akurat terkait nilai ekspor Indonesia yang dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks perencanaan ekonomi negara. Adapun beberapa hal yang dibahas pada tujuan pustaka yaitu analisis runtun waktu dan peramalan, analisis regresi non-parametric varieties, estimasi parameter varieties estimator, metode ordinary least square, pemilihan parameter osilasi optimal, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji homogenitas Lyapunov, mean average percentage error, koefisien determinasi, serta nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan nilai ekspor migas dan non-migas Indonesia yang diperoleh melalui website bps.go.id yang dimulai pada bulan Mei 2017 hingga September 2023, atau terdapat 77 data. Pada penelitian ini, periode waktu atau TI berperan sebagai variabel prediktor, sedangkan nilai ekspor migas berperan sebagai variabel respon Y1, dan nilai ekspor non-migas berperan sebagai variabel respon Y2. Data akan di-split menggunakan 4 jenis rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun bagian alir yang berisikan langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada proposal ini juga dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Baik, itulah tadi presentasi mengenai proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.